Oke. Pada zaman modern ini, para petani dituntut untuk lebih profesional dalam menjalankan usaha taninya. Oleh karena itu, kemampuan mereka, skill mereka perlu dikembangkan supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Skill yang diperlukan itu ada pengembangan manajemen, perencanaan, produksi, serta pemanfaatan potensi dasar pasar dan juga pemukaan modal. Nah, untuk mendorong pengembangan para petani ini, bisa dilakukan penyuluhan kepada para petani dan juga insentif dengan kondisi yang kondusif. Selanjutnya, apa itu kelembagaan? Kelembagaan ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada kompleks norma atau kebiasaan. Yang kedua adalah wadah kultur yang konkret. Dan ketiga adalah pemenuhan kebutuhan anggota. Alternatif dapat dilakukan oleh kelembagaan. Pertama ada inovasi teknologi yang dapat dilakukan dengan mudah, penanganan yang murah, tidak memerlukan kontrol yang ketat. Selanjutnya manajemen korporasi yang dapat melakukan pengambilan keputusan yang cepat, pengelolaan yang efisien, mobilisasi yang mudah, dan juga pembagian keuntungan yang merata. Dan terakhir adalah penyuluhan. Dalam penyuluhan ini dapat terjadi pendekatan personal, dapat dilakukan pendekatan kelompok, dan juga pendekatan massal. Nah, selanjutnya dalam menerapkan inovasi alternatif tersebut, ditemukan beberapa tantangan ataupun kesulitan yang berpeluang akan dihadapi oleh kita para penyuluh, seperti di inovasi teknologi. Nah, untuk menerapkan inovasi teknologi ini, sumber daya petani itu terbatas. Kadang ada yang mungkin listrik belum masuk, listrik susah, ataupun listrik yang bergilir, sering terjadi pemadaman bergilir. Selanjutnya, untuk manajemen korporasi, itu lumayan sulit karena mayoritas disebabkan oleh psikologi petaninya. Psikologi gimana? Nah, psikologi yang disebut itu karena si para petani ini cenderung sulit untuk mengakui kelebihan orang lain. Jadi jika ada pihak lain ataupun seseorang yang mungkin lebih dari dia, bisa lebih sukses atau mungkin lebih unggul dalam berorganisasi, mereka masih menyimpan rasa tidak suka dan ujung-ujungnya jadinya enggan untuk bekerja sama. Selanjutnya tantangan di penyuluhan. Untuk di penyuluhan itu harus ada sinergi dari pemerintah, peneliti dan juga penyuluhnya. Jika dalam lingkaran sinergi itu ada suatu masalah atau kendala, maka penyuluhan juga sulit untuk berjalan dengan baik dan informasinya pun juga sulit akan tersampaikan secara merata, secara menyeluruh, dan secara total. Baik, selanjutnya yaitu peningkatan usaha tani dengan penyuluhan. Di sini yang harus diperhatikan yaitu terdapat 4 hal. Yang pertama, 1. Didasarkan pada akar masalah. 2. Mengutamakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 3. Komunikasi yang interaktif. 4. Keberlanjutan. Selanjutnya yaitu meningkatkan usaha tani dengan perluasan lahan dan teknologi. Di sini yang harus diperhatikan yaitu terdapat 4 hal. Yang pertama, 1. Bersifat lebih unggul. 2. Tepat guna. 3. Spesifik lokasi. Dan yang keempat, berwawasan lingkungan. Selanjutnya adalah upaya meningkatkan nilai tambah pertanian. Nilai tambah ini dapat diartikan sebagai penambahan nilai suatu produk ketika sudah mengalami proses pengolahan, pengemasan, sampai pendistribusian. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian adalah yang pertama, penerapan teknologi panen dan pasca panen yang tepat, penyebarluasan teknologi pengolahan hasil, penerapan standar mutu, dan pemanfaatan peluang kredit. Nah, dari keempat cara inilah kita dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Selanjutnya adalah upaya pengembangan sarana dan prasarana pertanian. Dengan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian akan meningkatkan produktivitas pertanian pula. Jadi beberapa yang dapat meningkatkan upaya pengembangan sarana dan prasarana adalah yang pertama, peningkatan fasilitas penyediaan dan distribusi sarana produksi di lapangan untuk menciptakan iklim yang kondusif dan bersahabat.
peningkatan efektivitas dan efisiensi koordinasi antar instansi terkait pengembangan sarana dan prasarana. Contohnya adalah dengan perbaikan irigasi, optimalisasi lahan, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang upaya meningkatkan pemasaran komoditas pertanian. Yang pertama-tama, bahwa harus diperhatikan bahwa upaya peningkatan ini berorientasi pada kebutuhan konsumen. Jadi kita harus tahu nih kebutuhan konsumen itu apa, baru kita bisa meningkatkan upaya meningkatkan pemasaran komoditas pertanian tersebut. Selanjutnya adalah pengembangan kelembagaan informasi pemasaran. Agar pemasaran jadi lebih maju, kita harus tahu apa saja. Maka dari itu kita harus mengembangkan kelembagaan informasi pemasaran. Selanjutnya adalah standarisasi dan mutu produk. Jadi kalau produk kita mau dibeli atau mau dilirik sama konsumen, kita harus selain memenuhi kebutuhan konsumen, kita harus memiliki standar yang bagus agar konsumen mau ke produk kita. Selanjutnya pengamanan harga, yang mana adalah harga kita harus stabil dan terjangkau tapi tidak merugikan dari produsennya sendiri. Lalu kemitraan usaha, yaitu dengan bermitra dengan usaha lain, lalu melakukan promosi. Selanjutnya upaya meningkatkan kualitas kelembagaan petani maupun pemerintah, yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama adalah peningkatan kemampuan kelompok tani secara keseluruhan. Jadi dari prakteknya, dari pemasarannya, pokoknya petani itu lebih memiliki informasi yang lebih baik gitu. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas SDM, alat processing, penyediaan kredit, dan pola kemitraan. Selanjutnya ada pengembangan UPJA dengan meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas. Yang keempat adalah peningkatan kualitas lembaga pemerintahan supaya dapat melayani masyarakat secara profesional. Selanjutnya, kami akan membahas faktor sosial dan komunikasi petani dalam usaha tani. Dalam klasifikasi usaha tani terdapat pembagian kategori berdasarkan pola usaha tani, tipe usaha tani, struktur usaha tani, bentuk usaha tani, dan corak usaha tani. Jika memfokuskan pada corak usaha tani, maka corak usaha tani diukur berdasarkan yang pertama ada nilai umum, yakni meliputi sikap dan motivasi. Yang kedua ada tujuan produksi, pengambilan keputusan, tingkat teknologi, serta tingkat komersialisasi dari produksi dan input usaha taninya. Yang kelima, proporsi penggunaan faktor produksi dan tingkat keuntungan. Pendayagunaan lembaga, tersedianya sumber yang sudah digunakan, dan tingkat dan keadaan sumbangan pertanian dalam keseluruhan. Satu variabel utama dalam sistem usaha tani adalah pengembalian keputusan petani dalam berbagai aspek, termasuk pemilihan kombinasi budidaya tanaman dengan ternak, keputusan rumah tangga, serta strategi yang akan diterapkan. Dalam pengembalian keputusan tersebut, petani yang juga merupakan makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan orang lain, baik sesama petani ataupun penyuluh untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Dalam kegiatan interaksi dengan orang lain, maka dibutuhkan kemampuan komunikasi yang baik dalam komunikasi primer atau langsung maupun komunikasi secara sekunder atau dengan alat perantara. Meskipun sekarang sudah memasuki zaman modern di mana proses pertukaran informasi dan kegiatan komunikasi terasa sudah tidak ada yang membatasi. Faktanya kegiatan komunikasi yang terjadi dalam lingkungan kelompok usaha tani masih memiliki banyak kendala. Dalam penelitian yang dilakukan oleh ILEIA dengan LEISA, terdapat hambatan komunikasi antar kelompok tani yang meliputi pertama jarak, kedua kendala fisik lapangan, yang ketiga perbatasan nasional akibat tidak adanya transportasi umum, yang keempat bahasa yang berbeda, dan yang terakhir yaitu politik antar suku maupun negara.